Jejak Taruna Abadi. Sosiodrama Monumen Taruna Plataran. Sutradara Prana Sakti Yoga Suara. Minggu Legi, 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya atas kota Yogyakarta. Mundur! Mundur semuanya! Mundur ke utara! Mundur! Ayo sekarang mundur! Weh, ladalah. Jian. Wong ngepit kok biayaan iki sapa kuwi? Ngati-hati so, kalau ngomong, salah ngomong bisa ditembak telakmu. Loh, bener toh? Bener kuwi. Numpak sepeda kok kaya balapan jaran. Mentang-mentang pite iki suti mewah tenan. Istimewa. Iya, rasa ngandani aku. Rin. Coba lihat, itu mesti mata-mata Belanda itu. Pakaiannya mentereng, sepedanya harganya mahal. Larang tenan kuwi. Kaya nggone Pak Martopawiro, sik omahe kledokan kae lho. Mesti pemberian Belanda. Yakin aku. Mesti yo anteke londo. Merdeka! Merdeka! Numpang tanya, Pak. Nyuwun perso, apa di sini ada anak-anak muda yang berbadan tegap tinggal di rumah penduduk kledokan? Ndak ada. Ora ono. Nek tukang kijing ono. So, mbok jangan ngawur. Lah, bener toh? Kalau Bapak ini sampai tahu kalau di rumah Pak Martopawiro ditempati para tentara, teman-teman kita bisa diobrak-abrik karo londo mengko. Jadi benar, para taruna ada di dusun kledokan ini. Alhamdulillah. Loh, so, belgedes tenan kok kowe iki malah ngomong. Terima kasih Bapak-bapak telah menjaga para taruna. Saya, Mayor Sukasno, kebetulan baru cuti menengok saudara saya di Delanggu yang sedang khitanan. Wow, Pak Mayor toh. Saya mengkhawatirkan para taruna, Pak. Makanya saya bersepeda dari Delanggu.
mencari mereka dengan keluar masuk kampung di desa Selomartani ini. Maafkan kami Pak Mayor, kalau kami kurang sopan. Semua ini kami lakukan untuk menjaga para taruna yang sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Merdeka. Merdeka! Letu Sarsono, Siap. bagaimana keadaan anak-anak? Kondisi para taruna sangat baik, Dan. Masyarakat Kledokan menerima kita sangat luar biasa. Kita merasa terbantu. Para taruna tinggal di rumah Pak Marto Pawiro serta rumah-rumah sekitarnya. Komandan masih terlalu capek. Dipersilahkan istirahat di markas. Februari 1949. Pada dini hari, masih gelap, sekelompok kecil regu H2 Militer Akademi melakukan patroli. Mereka meninggalkan Dusun Panjen, Barat Daya, Sambi, Roto. No, Warno, matikan api. Belanda datang, Belanda datang. Man, coba dengar. Langkah kaki itu. Langkah kakinya tidak berderap. Tolno, itu bukan Belanda. Itu pasti pasukan MA yang tinggal di Panjen. Merdeka. Merdeka, saya Warno. Saya Parman. Piye Kang, keadaan Sambiroto aman toh? Sejak sore sampai tengah malam, saya di sini aman. Ada sinar, ada cahaya, sorot lampu kuning, seko kidul dari selatan. Sorot lampu hijau dari barat. Lihat, terang sekali. Lampu hijau itu berkedip-kedip. Lampu kuning itu padam. Tidak diragukan lagi. Itu tanda kode sesama pasukan Belanda. Semuanya, lari ke utara. Belanda datang, Belanda datang. Aliran penduduk yang berlarian itu laksana alarm bagi markas militer akademi di Rangsan. Mayor Sukasno memerintahkan Letu Sarsono. Letu Sarsono segera mengumpulkan perwira pembantunya, yaitu para perwira remaja alumni Akademi Militer. Di antaranya Leda Wiyogo Atmo Darminto, Leda R. Sunaryo, Leda S. Widodo, serta Leda Susilo Sudarman. Tembak-menembak telah terjadi di Sambiroto. Saya perintahkan Letu Sarsono segera kirim regu patroli. Amati dan dekati. Siap, kerjakan. Leda Wiyogo. Siap, Leda Sunaryo. siap, Leda Widodo. siap, Leda Susilo. siap. Kita segera menuju Sambiroto. Kita susun tim patroli. Leda Widodo, amankan warga ke utara menuju Ngada. Siap, Leda Susilo, pastikan arah timur Sambiroto aman. siap, Leda Wiyogo, bersama saya lakukan serangan dari arah timur lapangan Sambiroto. siap. Ketika Mayor Sukasno menyusun regu patrolinya itu, datanglah Vandrik Kadet Abdul Jalil. Setelah 1,5 bulan lebih dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Ngelo,
karena luka di pantat ketika menyerang markas Belanda di Gondokusuman. Seorang kadet seniman yang tak pernah lepas dari buku hariannya. Kenangan zaman dahulu. Malam hari, ku duduk sendiri. Tak ada seorang di sisi, mengenangkan zaman bahari. Kala ku duduk di sampingmu, disaksikan bulan purnama. Abdul Jalil, Siap dan merdeka! luka di pantatmu belum sembuh benar. Atas izin pemimpin Kadet Kolonel Gusti Pangeran Harya Jatikusuma, kamu tetap tinggal di markas. Jaga markas Kerangsan. Maaf dan, saya harus ikut berjuang. Saya malu harus tidur di markas. Sementara kawan-kawanku bertempur bertaruh nyawa di antara desing peluru. Ini perintah. Siap dan Leda Wiyogo, Siap. Leda Susilo, siap, Leda Sunario, Siap. Leda Widodo. siap. Kita berangkat. Siap kerjakan. Mereka berangkat. Sementara Vandrik Kadet Abdul Jalil tetap ikut di belakangnya. Sampai di Dusun Sambiroto, Letu Sarsono berjalan paling depan, diikuti oleh Vandrik Kadet Abdul Jalil. Sampai lorong jalan masuk Dusun Sambiroto, peristiwa naas itu terjadi. Belanda! Kita selamat, Sus. Wah, kita selamat. Belanda berdebah itu berguguran. Kita semua selamat. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita semuanya selamat. Hore! Hore! Tapi, di mana Abdul Jalil? Abdul Jalil. Abdul Jalil. Abdul Jalil! Jalil. Abdul Jalil! Abdul Jalil! ...22 Februari tahun 1949 pada pukul 2 siang, Vandrik Kadet Abdul Jalil gugur. Dan buku hariannya dirampas Belanda. Dari buku harian inilah Belanda mengetahui di mana para kadet berada. Pada esok harinya, Vandrik Kadet Abdul Jalil dimakamkan di Soman dengan upacara militer yang sederhana. Malam harinya, markas militer Akademi 104 berpindah dari Kerangsan menuju Kringinan. Di Macanan, Komarudin dan pasukannya
siaga 1. Di Kiyudan, Jogoboyo beserta warga siap siaga. Di Kalibulus, tempat rumah Pak Sosial Mangun Sudiharjo, Gubernur Militer Akademi yang kedua, sekaligus pimpinan para kadet bergerilya, Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, menyatu dengan warganya. Gusti, Boya Kendel, saya saja yang nyapu. Jangan, Men. Biar dilanjutkan kadet saja. Mas Kadet, Gusti Jatikusumo menyuruh Mas Kadet ngerampung ke nyapu. Nggih, Pak Min, siap. Sapu lidi ini besar manfaatnya bagi kita. Di samping menyapu, menyehatkan badan juga. Halaman yang disapu mampu menghilangkan jejak agar tidak diketahui musuh. Dan ingat, satu ikatan sapu lidi ini menjadi kekuatan dan bisa lebih berguna. Kita harus satu dalam ikatan yang kuat, bahu-membahu mempertahankan bangsa dan negara. Siap, Dan. Mohon izin saya lanjutkan. Kang Ses Paimen, yu menit endi? Masih di dapur, Gusti. Suruh ke sini. Yu meni. Timbali Gusti Jati. Injih, Gusti Jati. Saya ingin lihat bocah-bocah lepodo gladen tari. Injih, Gusti Jati. Kebetulan anak-anak sedang gladen tari gandes luwes. Wah, apik. Bagus itu. Pitutur luhur supaya bocah ora demen nganggur. Ayo, Nduk, tari gandes luwes.
Merdeka! Merdeka. Pak Yohanes, kok bisa datang sama para kadet? Tadi ketemu di pertigaan Kledoan, Pak Jati. Pak Yohanes aman membawa kelengkapan melewati tangsi Belanda? Wajah saya kan desoni, Pak. Jadi aman. Dikira bakul pasar Sentul. Ada apa kamu menghadap? Saya diutus Ketua Senat dan Komandan Peleton Fandri Kadet Haryadi untuk menyampaikan surat terkait beberapa usul dan pendapat para kadet. Tidak bisa. Sebagai penanggung jawab MA, saya memandang usul ini sebagai suatu awal pembubaran MA sebagai satu lembaga pendidikan militer. Maaf Dan, kami memandang dengan memperlakukan Korps Kadet MA itu sebagai satu kesatuan tempur, itu suatu pemborosan. Lalu apa maunya Senat? Setelah kami dilantik menjadi Fandri Kadet, kiranya pada tempatnya lah kalau tiap kadet diberi kepercayaan untuk memimpin sendiri suatu pasukan rakyat. Dengan demikian, bisa dihindari jatuhnya korban lebih banyak. Kita prihatin dengan gugurnya Fandri Kadet Lili Rohli di serangan Gondokusuman dan Fandri Kadet Abdul Jalil di Sambiroto. Saya menginginkan semua kadet selalu berkumpul dalam satu kesatuan yang kompak sampai mereka nanti tamat belajarnya. Saya menghendaki agar loyalitas antara sesama kadet tetap terpelihara. Ini perintah. Siap, Komandan. Di markas Militer Akademi 104 Keringinan, Mayor Sukasno beserta Letus Sarsono menerima kehadiran Fandri Kadet Sujanadi dan kawan-kawan. Merdeka! Merdeka! Izin melaporkan Komandan. Ini Sujanadi dari Peleton H1, Nawawi Peleton H2, Slamet Herman Peleton Z. Mohon petunjuk. Bagus. Saudara Sujanadi, Saudara Nawawi, Peleton H1 dan H2 agar diposisikan tersebar di daerah selatan, dekat Jalan Jogja Solo. Tugas utama adalah menghambat pergerakan musuh. Siap, Komandan. Saudara Slamet Herman, saya tahu tugas saudara sangat berat sebagai seorang pimpinan. Karena anggota Peleton Z berasal dari berbagai latar belakang. Kecuali MA, ada tentara pelajar, tentara jenis pelajar, dan juga pemuda-pemuda hebat warga setempat. Saudara harus bisa ngomong dan ngemong. Saya tahu Peleton Z akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kondisi Peleton Z sekarang? Pasukan siap menjalankan perintah. Kini tersebar di Kaliwaru dan Kewadungan. Sementara di Macanan, Komarudin dan kawan-kawan dalam kondisi siaga. Saudara Sujanadi, Nawawi beserta Peleton H1 dan H2 segera hambat pergerakan Belanda. Dibantu Insinyur Herman, ledakan saja jembatan Bogem. Saudara Slamet Herman dan seluruh Peleton Z, amankan warga Kaliwaru, Wadungan, Lataran dan sekitarnya. Dan amankan markas di Kalibulus. Semuanya kerjakan. Tengah malam, menjelang 24 Februari 1949, dilancarkan serangan kedua terhadap Bogem. Pak Yu, kalau beban terasa berat, biar kami bantu membawa. Jangan, Kolonel. Kalau Bapak membawa beban berat, nanti repot memberikan komando ke pasukan. Saya saja, Pak Insinyur, yang membawa. Saya kan biasa memikul karung beras. Yo, Kang. Terima kasih, matur suwun. Panjenengan ini laskar ya? Saya Suroso, dari Kampung Tulung. Sekarang saya bantu Pak Insinyur. Besok saya dibantu ya. Dibantu apa? Dibantu akan meledakkan jembatan Wedi.
Loh kok malah ketawa? Namanya saja jembatan wedi, tidak ada airnya, semua pasir. Walaupun jembatannya meledak, kendaraan Belanda bisa melewati hamparan pasir toh, Kang. Woi, ya. Goblok tenan aku ki. Awas Belanda. Kok tadi Pak Yohanes tidak lari? Kalau saya lari malah ditembak. Sampean wis mlayu ninggal aku. Saya bersikap masa bodoh. Ini untungnya wajah desa. Malam itu, serangan pos penjagaan Bogem dilakukan terhadap 2 rumah sebelah barat jembatan yang ditempati tentara Belanda. Semuanya mundur ke utara. Mundur. Semua menuju lorong jalan kampung Dusun Tulung. Mundur. Dini hari, setelah serangan Bogem, pasukan militer akademi kembali ke markasnya. Sesampai di pelataran, mereka beristirahat. Iya Pak, perjalanan dari Bogem cukup melelahkan. Biarkan para anggota beristirahat, kami meneliti situasi medan di Dukuh Pelataran. Ada api, ono asap, kaliwaru kobongan. Sik. Somo kerten kae. Oh, pasti keringinan. Keringinan kebakaran. Berarti markas MA dibakar musuh. Sementara dari arah Gata, pasukan kadet dikejutkan oleh serangan mendadak. Muncul kepanikan pasukan kadet di pelataran. Sementara tembak-menembak terjadi di pelataran. Dari arah timur laut, pasukan Belanda masuk ke pelataran mengancam garis mundur mereka. Semuanya, susun stiling pertahanan konsentrasi menghadap ke arah Gata. Teguh Husen segera menempatkan sebagai sayap kiri bertahan di bagian tenggara kampung. Teguh Swito segera sebagai sayap kanan di barat daya kampung. Teguh Harsoyo sebagai sayap tengah di bagian selatan. Karena tentara Belanda sudah begitu dekat dan kedudukan mereka nyaris terkepung, maka muncul keberanian
menerobos hadangan tentara Belanda di utara. Semuanya mundur ke utara, mundur! Regu Suwito yang ada di barat dan Regu Harsoyo yang ada di tengah masih memperoleh sedikit peluang. Namun, Regu Vandri Kadet Hussein yang ada di timur praktis sudah terkepung. Pada saat bersamaan, peleton 3 Belanda dari arah barat bergerak ke pelataran lewat belakang. Pasukan militer akademi terjepit, terkurung, terkepung, terjebak pertempuran yang tidak seimbang. Beruntunglah muncul peleton Komarudin. Dasar barat, laga anjing, sini maju. Ayo tembak, tembak, tembak. Aku Komarudin, tidak pernah takut. Ayo tembak, ini aku Komarudin. Harimau dari Macanan tidak akan mundur. Komarudin gila, berdebah, muka jelek, buruk rubah. Tembak! Cuy, Wondo Edan, ayo tembak. Tembak ini, tembak ini. Kurang ajar, berdebah. Komarudin ini terlalu sakti. Semuanya mundur. Tanggal 24 Februari 1949, pelataran menjadi saksi. Letnan 2 RM Utoyo Notodirjo gugur. Letda Sukoco, Vandri Kadet Sarsanto, Vandri Kadet Suharsoyo, Vandri Kadet Subiyakto, Vandri Kadet Sumartal, Tentara Pelajar Marwoto, dan Vandri Kadet Hussein kemudian dipenggal bayonet Sersan Rubos. Di tanah merah pelataran mengalir darah. Di pangkuan para warga mengucur air mata. Dada-dada bidang meradang. Hati menjerit menahan sakit. Tapi mulut ini terkunci, tak mampu mengucap. Jiwa-jiwa kaku, kaki-kaki lunglai tak berdaya. Harum doa suci mengantarmu. Wahai 8 kusuma bangsa, di sini
kami bersaksi atas jejak taruna abadi. Di sini, di pelataran, di tempat ini, engkau pertahankan kemerdekaan negeri.